Halo, balik lagi dengan dua wheels di sini. Oke, sekarang gue baru keluar dari rumah nih di Bekasi. Hari ini gue mau ke vaksin kedua di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Oke, sekarang gue lagi naik Innova bensin Matic. Ini kebetulan juga baru pakai, baru ambil kurang lebih 2 mingguan. Dan sementara uh, gue udah buat video sih untuk, jadi ceritanya kemarin tuh Calya gue terpaksa dijual karena udah nggak ada tempat di rumah, dan udah ada mobil ini, jadi Calyanya terpaksa dilepas. Agak keburu-buru sih kemarin, pikir mau dititip di tempat kerjaan gue segala macem, tapi aduh sayang juga, udahlah dijual aja. Tapi tenang, nanti kalau tentang Calya gue masih bisa pakai, pinjem adik ipar gue, dia pakai Calya tapi manual. Ntar gue lanjutin konten-konten tentang Calyanya pakai mobil dia. Ya bedanya manual aja sih. Oke, balik lagi. Sekarang Calya bensin ini baru kilometer 300 kali ya. 300. Sebenarnya mobil istri sih. Jadi gue pinjem nih untuk operasional. Sekarang nih baru mau masuk ke Becakayu gua. Masuk Becakayu, mau vaksin ke Rumah Sakit Premier. Jadi gua vaksinnya itu vaksin Astra AZ. Jadi 3 bulan. Ini vaksin kedua. Jadi lumayan jaraknya lama. Nunggunya pas di hari ini. Ini gue jalan pagi nih, jam 9-an kurang lebih ya, jam 9 ya. Jalan, kita masuk Becakayu. Ini gua agak gelagapan di sini sebenarnya, agak kaget karena apa nggak nyiapin ini imaninya itu. Mudah-mudahan yang di mobil ini ada nih, karena kadang suka lupa kalau istri yang pakai. Jadi lumayan dak-dikduk nih. Tuh gue cobain berapa kartu, nggak ada semuanya. Untung aja gue masih simpen di dompet, ada flash. Ya udah gue pakai flash gue. Selamat ya, ada 70 ribuan gitu. Enak jalannya di Becakayu, sepi sekarang. Ini kita ngobrolin ini aja kali ya, impresi gue naik mobil ini. Kebetulan emang baru, emang mobilnya istri. Jadi banyak yang tanya, kenapa lo nggak beli bensinnya, kenapa nggak beli diesel. Gue agak bingung kenapa orang-orang mayoritas kalau kalau beli Nova gitu, Matic lagi, pikirnya harus diesel, harus diesel, harus diesel. Ya memang diesel harganya lebih mahal, sekitar 25-30 juta ya barunya. Dan harga jualnya memang dia lebih bertahan. Cuma karena gua nggak familiar dengan diesel, dan gua nggak suka berisiknya, suaranya kasarnya nggak halus. Dan kebetulan juga mobil ini juga mobil pegangannya istri, dan dia sukanya bensin. Ya udah, paksa bensin. Dan kebetulan diskonnya juga gede gitu. Dan agak kaget sih gue pas gue pakai, apa jauh mesinnya sama ya dengan teknologi yang lama. Jadi gue berapa tahun lalu itu sempet, mertua itu pakai Innova juga tapi manual. Itu bolotnya minta ampun, ampun deh bolotnya. Tapi pas udah yang sekarang gue agak kaget sih. Lumayan bertenaga, padahal Matic enak banget dipakainya menurut gue sih, senyap, tenang. Lo mungkin bisa dengerin di video ini ya, kabinnya. Maklum kebiasaan gue lamaan pakai mobil Calya harian, jadinya mikirnya mobil seberisik Calya semuanya. Jadi agak kaget gue pakai
ini wah lumayan senyap. Dan ya tau lah fitur-fiturnya juga lumayan banyak, traction control, hill assist, terus ya lampunya auto, banyak lah yang kecil-kecil kayak gitu. Lumayan membantu apalagi kalau yang bawa kan cewek. Ya udah akhirnya pakai bensin, dan selama 300 kilo ini lumayan gua pakai dengan bensin Pertamax itu sudah dapat kurang lebih rata-rata 1,11. Tapi ya kita nggak tahu ya karena jalanan jalanan kan relatif sepi, jadi belum valid lah. Kalau gue baca-baca browsing semuanya sih rata-rata kalau di bisa 110-an aja itu juga udah lumayan bagus, udah oke lah untuk dalam kota gitu. Gue udah sering buat video di sini nih di becak kayu, enaknya gini sepi, bisa jalan santai, speednya bisa santai gitu. Cuma emang sih gue pakai mobil ini agak, mungkin karena baru perpindahan, masih agak sedikit kaku karena mobilnya gede kan. Gue lama 2 tahun pakai Calya untuk harian, beneran harian. Lumayan bedanya karena ya terutama kalau mau keluar masuk jalan sempit ya, gang dan sebagainya, itu lumayan terasa. Kalau pakai ini kayaknya aduh agak susah nyelak atau mungkin karena belum biasa aja gitu. Terus jadi memang karena vaksin pertama gue di Premier Jatinegara, dulu gue dibantu sama teman gue, ada Imam. Gue dibantu, gue bisa vaksin lebih cepat di situ di saat yang umum tuh belum dibuka, jadi agak jauh, itu lumayan dadakan itu. Gue diinfoi jam 3, jam 4 harus ditunggu situ, udah langsung jalan. Gue kebetulan bisa, gue ajak beberapa teman, nggak ada yang bisa, ya udah gue jalan sendiri. Ya udah jadi dapat tuh 3 bulan gue di situ lagi. Nah, sebelumnya diinfo sama dia kalau vaksin enakan di situ di atas jam makan siang karena lumayan sepi. Gue nggak tahu deh, akhirnya karena paginya gue juga udah lontang lantung nggak kemana-mana, ya udah akhirnya paginya gue jalan aja langsung. Mudah-mudahan juga sepi sih gitu. Enak di sini, kalau gue dengerin videonya sih terasa sih mau naik mobil senyap itu beda gitu, beda, lebih tenang dalamnya. Cuma nih kayaknya memang harus agak di spuring, setirnya gue tuh agak sedikit nahan ya, gue agak nahan lari ke kiri di mobil, jadi harus di spuring dulu. Ya salah mobil baru, pengalaman kalau mobil baru memang kalau lo ambil jangan langsung percaya semuanya enak, pastiin spuring dan sebagainya dulu. Ntar baru mungkin pas sudah 1.000 baru dikomplain, baru diklaim ke mereka kalau setirnya nggak enak. Jadi sampai 1.000 kilo ini kita masih catatlah kekurangannya apa. Jadi kalau lo baru ambil mobil baru di saat belum 1.000 cc 1.000 kilo, pastiin lo semuanya lo catat. Kekurangan, setir ngebuang, bunyi-bunyi yang gak lazim, itu lo catat. Nanti pas udah servis 1.000 itu kan gratis, lo kemukakan, lo utarakan ke mereka keluhan-keluhan lo semuanya. Jadi semuanya masih bisa dimaksimalin sama mereka gitu. Lagi juga kan gratis, pastiin juga 1.000 tuh. Dan biasain kalau pas 1.000 kilo lo ganti oli aja. Biasanya sih kalau dari Toyotanya, dari bengkel resmi sih dia nggak saranin ganti oli gitu. Maksudnya nggak jatahin kita ganti oli. Tapi kalau gue biasanya sih udah bayar aja. Apa lo bisa bawa oli dari luar? Kalau di Toyotanya kan kita tahu harganya lumayan tinggi. Bayar aja, ganti di situ. Kenapa? Karena biar di dalam mesinnya itu bersih. Kadang karena mesinnya baru mungkin banyak gram-gram yang di dalam mesin itu yang harus dibuang.
Itu yang harus kita, kan dia bercampur sama oli, itu yang dibuang, kita ganti dengan oli yang lebih baru gitu. Nih udah lumayan lama gue, 10 hari kayaknya, 10 apa 11 hari gue nggak buat konten. Di samping emang gue di rumah aja, belum ada keluar-keluar juga, karena juga mobil nggak ada, mobil Kalia kemarin urusin jual dan sebagainya, mobil gantinya baru datang, baru bisa buat konten lagi. Nanti gue buat konten lah teratur, paling nggak seminggu, paling telat 1 kali, paling nggak harus ada konten. Tapi gue butuh masukan juga nih, konten-kontennya apaan aja yang bisa gue buat gitu. Dah, kita keluar dari Panjaitan nih. Ini sekarang kan lagi ganjil genap lagi ya, PPKM ini ganjil genap. Ini biasanya sebelum Covid, nah di sini kena ganjil genap. Tapi untuk PPKM ganjil genap ini di sini nggak ada ganjil genap gitu. Cuma ada di jalan protokol di Sudirman, Tamrin sekitarnya. Kalau sini enggak. Gue jujur aja sih kaget ya, agak kaget ya pas udah di jalan juga sih. Baru dapat infonya, oh ternyata yang dari Panjaitan nggak kena gitu. Gue berapa kali ditangkap nih di sini, sekali dibebasin, sekali ditilang karena ganjil genap. Jadi kalau gue kebiasaan nganter istri itu lewat Casablanca, pas udah di dalam tol naik, gue baru inget, oh iya gue naik mobil yang platnya nggak sesuai. Udah, tapi pasrah kan, nggak bisa berhenti loh. Ya udahlah, pasrah. Sekali gue diiniin, bilang minta maaf dan sebagainya, kita nggak tahu, dibebasin. Sekali akhirnya ditilang juga. Ditilang kena 70 kalau nggak salah, 70 ribuan. Oke lah. Gue sih kalau untuk masuk ke negara sih cincai lah, nggak ada masalah. Daripada nyogok kan. Nah untungnya waktu itu udah ada sistem online tuh. Jadi gue tinggal tunggu di kejaksaan, udah di mereka, di pengadilan, pas udah di mereka gue tinggal kirim Gojek ambil. Udah, biayanya tinggal biaya Gojek gitu, semuanya ditransfer ke Bank BRI gitu. Ini juga gue masih agak-agak, gue baru tahu juga nih masalah auto lampunya di Innova. Jadi dia kalau udah agak gelap dikit nyala. Maklum lah, agak-agak kampung, punya mobilnya semuanya punya mobil standar, nggak ada yang agak canggihan. Jadi baru beberapa hari ini gue baca buku panduannya semuanya. Tuh gue pasangin holder handphone, holder untuk action cam, itu baru semuanya. Ini cuma plastik sun visornya aja belum gue lepas. Ntar harus dilepasin. Ntar lah kita buat satu video review yang kata orang kenapa dibeli Innova bensin, harusnya belinya Innova diesel. Samping gue nggak suka berisik ya sih, dan gak ada yang salah dengan Innova bensin sih menurut gue. Tinggal selera lu aja sama budgetnya. Tapi waktu itu gue dapetnya diskonnya gede sih, jadi lumayan menggiurkan. Dah, kita udah masuk nih di Jalan Bekasi ya, Kampung Melayu nih. Gue sering nih daerah sini main, di ujung sana ntar belokan kiri itu, belokan ke kanan itu, sebelah kiri itu ada tukang reparasi babet. Jadi kalau lu punya pelek rusak aja, las retak, dia bisa di situ. Blok mesin retak lu bisa di situ. Kebetulan rumah temen kecil gue di situ, jadi tahu banget. Gue juga sekali apa 2 kali itu bawa blok mesin sama pelek rusak tuh, itu masuk belok kiri tuh, tukang las babet. Lumayan udah lama itu, dari gue SMA kuliah ya, tapi sekarang udah 30 tahunan masih ada aja. Nih kita udah di Kampung Melayu, mau masuk lampu merah tinggal belok kiri deh.
Ini kalau di sekarang ada sih tapi sedikit. Kalau sebelum covid di sini tuh kaki lima asongannya tuh bukan asongan sih, loakannya wah top, barang-barang top, handphone lama lu semuanya bisa dapat kiri kanan. Sekarang karena covid nggak bisa sih, nggak ada. Dulu gue sering tuh zaman kuliah parkir motor di deket temen gue jalan kaki ke situ nongkrong deh. Wah banyak barang-barang lucu-lucu dan murah. Tuh, tapi sebelum covid aja di situ rame kok, rame banget. Kira mungkin pas covid ya. Dah kita masuk Kampung Melayu. Nggak lama premiernya di rumah sakit premiernya sebelah kiri. Waktu gua vaksin pertama di situ lagi di renov untuk parkir pintunya, gerbangnya. Jadi kita harus masuknya dari pintu belakang 3 bulan lalu ya. Sekarang bisa lewat depan masuknya karena udah renovnya udah selesai. Gitu. Ntar kita sampai parkiran ya. Parkirannya lumayan sempit untuk mobil gede. Jadi harus hati-hati juga. Nih kita masuk parkiran. Selamat datang. Silahkan masuk. Di sini canggih. Jadi tinggal ambil, ntar pas keluar lo tinggal tap aja. Untuk bayarnya tap pakai e-money. Karena semuanya dia nggak terima cash deh. Terima cuma e-money flash itu bisa. Masuk deh kita. Dulu sini kalau nggak salah rumah sakit Mitra ya. Kalau ada yang ingat sih ini rumah sakit Mitra. Ini parkirannya udah lumayan. Ntar di atas ini udah agak sempit-sempit nih. Di sini parkirannya sempit dan terbatas. Untungnya gue selama kesini 2 kali nih vaksin selalu ada parkir. Ntar gue juga dapat parkir walaupun agak di atas. Dan enaknya dia dari parkiran ada lift langsung turun ke tempat vaksinnya. Tuh sempit, atapnya pas. Lantai 2. Ini tempat-tempat kayak gini enak untuk orang belajar kali ya, belajar parkir. Biasanya tapi nervous kalau udah tempat sempit gini. Dak dikduk. Satu sih emang yang enak Innova, bandingannya enak, nyaman, dan view kacanya itu tuh gede. Jadi nggak terlalu kagok gitu. Walaupun bodinya bongsor, karena gue di rumah itu ada sarung mobil bekas Innova lama nggak cukup, terpaksa harus beli baru. Gue pikir bedanya cuma dikit, ternyata lumayan, nggak masuk sama sekali. Nih dia, kita dapat ya masih parkiran. Nah, sini udah mulai nih, udah banyak orang parkir. Kita parkir ada di kanan Innova hitam. Oke, mundur deh. Nih banyak sih tapi tutorialnya, gue kasih tutorial untuk parkir tapi banyak banget di YouTube. Tapi kalau ada yang minta ntar gue coba versi gue ya untuk parkir gampang. Ini karena masih pagi, gelap. Oke deh, segitu aja. Mudah-mudahan vlog gue ini ngoceh nggak jelas bisa jadi masukan, pencerahan atau hiburan. Oke semuanya, thank you, see you.